Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang kita telah nikmati, dan Allah senantiasa memberi kenikmatan itu, dan sudah sepatutnya jika kita mengingatnya, jika kita mengapresiasi nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukti kita mengapresiasi nikmat Allah dengan kita selalu meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bertambahnya iman, bertambahnya ketaatan, kita akan menjadi hamba yang beruntung di dunia dan memperoleh kesuksesan di akhirat. Dan semoga jamaah rahimakumullah, Allah mengakhiri kehidupan singkat di dunia ini dengan akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita telah membahas tentang al-adab ma'allahi jalla wa'ala. Hari ini kita bahas tentang al-faslu thalith, al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Adab bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana kita beradab dengan Al-Quranul Karim. Jika kita telah mengetahui bagaimana semestinya seorang hamba beradab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita perhatikan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh, fina bermakna ilaina, kepada kami. Orang-orang yang mereka bermujahadah, mengerahkan segala anugerah, kemampuan, pikiran dan hatinya untuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji, sungguh kami akan berikan kepada mereka bimbingan atau hidayah menuju jalan kami. Wa annallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah senantiasa benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala al-ulama, yakhbirullahu ta'ala 'anil mu'minin. Allah mengabarkan perihal orang-orang yang beriman. Orang yang beriman senantiasa menjaga adab ma'allahi jalla wa'ala, menjaga perilakunya, budi pekertinya, sopan santunnya kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana adab mereka?
al-mu'minin ta'addub ma'allahi jalla wa'ala amilu bima alimu. Mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka telah ketahui terhadap Allah Jalla wa'ala. Mereka mengenali Allah dengan sebenar-benar mengenali, lalu dengan pengenalan dirinya terhadap Allah, mereka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Amilu bima alimu wa hamilu anfusahum ala ta'atillahi fa'amilu bi ta'atih. Maka mereka mengendalikan diri mereka, diri mereka dikendalikan dengan selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa'amilu bi ta'atihi, maka mereka beramal dengan amalan yang amalan itu bi ta'atihi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La bihawahu wa syahwatuh, tidak mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Ditundukkan dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amilu bi ta'ati wajtinabu maksiati. Dia berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Innahu sayubsiruhum turukul huda hatta tastaqimu nafsahum. Dengan selalu menjalani kehidupannya mentaati Allah, menjauhi kemaksiatan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka mata mereka sehingga turukul huda, menempuh jalan petunjuk. Turukul huda, ulama mengatakan turukul huda, jalan-jalan petunjuk yang dilaluinya, sehingga tastaqimu nufusahum, lurus jiwa mereka. Wa tablughu maqamur ridha wa taslim, yang menyampaikan lurusnya jiwa mereka kepada kedudukan yang Allah ridha terhadapnya, dan mereka menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'budunallaha ka'annahum yarawnahu. Ketika seseorang telah benar-benar menempuh jalan yang Allah ridhai, maka mereka menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah ka'annahum yarawnahu, seolah-olah mereka melihat Allah Jalla wa'ala. Fa'illam yarawnahu fa'innahu yarahum. Jika mereka tidak mampu pada kedudukan dalam beribadah itu seperti melihat Allah, maka mereka yakin bahwa Allah melihat kepada mereka. Ketika dia melangkah, ketika dia memegang, saat dia mendengar, saat dia melihat, yakin bahwa Allah melihat kepada keadaan mereka. Di tangan kita tersedia media yang serba bisa. Kita memesan makanan dengan ponsel di tangan, maka datang kepada kita. Kita juga disediakan fasilitas tanpa harus cash. Kita juga bisa melakukannya.
beli BBM tanpa harus membuka dompet. Bisa sekarang. Jamaah rahimakumullah. Di tangan kita disediakan fasilitas yang serba mudah. Apa yang kita sentuhkan, apa yang ada di layar, hendaklah ingat bahwa Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita. Itu yang hendaklah kita bangun keyakinan jika kita tidak mampu pada derajat yang pertama. Ka'annahum yarawnahu. Kita meyakini fa'innahu yarahum. Maka sesungguhnya dia Allah yarahum, selalu melihat kepada mereka. Fayuhsinuna ila anfusahum wa ila ammatil khalqi walidzalika fahuwa ma'ahum yahdihim wa yubsiruhum wa yahfazuhum wa yar'ahum. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Kebersamaan Allah bersama hambanya. Allah membimbing mereka. Allah menuntun mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, menjadikan mereka melihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara mereka. Jamaah rahimakumullah. Ulama menggunakan bahasa semuanya mudhari'. Yahdihim wa yubsiruhum wa yahfazuhum wa yar'ahum. Ini jaminan bagi seorang yang benar-benar menjaga adabnya dengan Allah Jalla wa'ala. Untuk kita mengenali Allah Jalla wa'ala, maka sarana untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala adalah bi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala Al-Quran Al-Karim dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yu'minul muslimu biqudsiyati kalamillahi ta'ala. Yang pertama, yu'minul muslimu. Seorang muslim hendaknya senantiasa mengimani, meyakini biqudsiyati kalamillahi ta'ala, dengan kesucian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Biqudsiyah, setiap yang bergandeng dengan bijarin wa akhawatuha, setiap yang bergandeng dengan huruf jar itu adalah isim, kata benda. Seorang mukmin senantiasa meyakini, seorang muslim senantiasa mengimani biqudsiyati kalamillahi ja'ala, dengan kesucian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah itu suci dari kebatilan dan kesalahan. Wa syarafihi wa afdaliyatihi ala sairil kalam, meyakini akan kemuliaannya dan keutamaannya ala sairil kalam, di atas semua al-kalam, di atas semua pembicaraan-pembicaraan. Fa inna khairal hadits kalamullah, pembicaraan yang paling baik, yang paling mulia, yang paling utama adalah kalamullah, firman Allah Jalla wa'ala. Tanda kita mengimani bahwa kalamullah yang paling mulia, kalamullah yang paling agung, kalamullah yang paling suci
ketika kalamullah dibacakan, diperdengarkan, dia memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, ini amr, maka hendaklah kalian mendengarkan, tidak lagi sibuk dengan media sosial. Ketika belajar Al-Quran, maka hendaklah memperhatikan. Fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah dengan penuh perhatian. Itu ansit. Wa ansitu lahu. Hu ini adalah kembali kepada Al-Quran. La'allakum turhamun, agar kamu sekalian itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'alla di sini adalah litaraji, agar kalian menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah Jalla wa ala. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kata si Abu Bakar Al-Jazairi, wa annal Qur'ana al-karima kalamullah alladzi la ya'tihi al-batilu min bani yadayhi wala min khalfi. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Ini penting untuk diingat, kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfi. La ya'tihi. La ya'tihi. La di sini la nafi. Tidaklah datang di dalam Al-Qur'an itu al-batilu, kebatilan. Di dalam kalam Allah itu tidak ada sesuatu yang salah. Tidak ada sesuatu yang batil. Semuanya al-haq, adalah kebenaran. Dan tidak datang min baini yadai wala min khalfi, dari arah depan maupun dari arah belakang. Artinya Al-Quran akan senantiasa update kapan dan di mana saja. Akan selalu sesuai fi ayyi zamanin wa fi ayyi makanin, di mana saja dan kapanpun juga. Ini Al-Quranul Karim. Beda dengan apa yang dibuat oleh manusia. Sehingga selalu ada pasal yang memungkinkan untuk diubah dan dibenarkan. Jika terjadi kesalahan, akan ada perubahan. Di Undang-Undang Dasar 45 juga ada pasal yang memungkinkan untuk dilakukan amandemen. Al-Quran tidak mengenal amandemen. Yang sekarang ada juga angin yang berhembus untuk kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 tanpa amandemen. Itu biasa di dalam hal yang berkaitan dengan sesama manusia. Al-Quranul Karim telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Ini Al-Quran. Telah sempurna firman Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan, dengan benar, wa adlan, dan adil, la mubaddila li kalimatihi, tidak ada perubahan pada kalimatnya,
dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi man qala bihi sadaqah. Siapa yang telah berkata dengan dilandaskan bihi dengan Al-Quran, sadaqah, dia telah benar. Wa man hakama bihi adalah, dan siapa yang telah berhukum sesuai dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah, dia telah berbuat adil. Lidzakari mithlu hawzil unthayain. Lidzakari mithlu hawzil unthayain. Bagi laki-laki adalah mendapatkan bagian dari 2 orang perempuan. Itu adil apa enggak? Adil apa enggak, Bu? Adil. Yang membagi perempuan dengan laki-laki sama tidak adil. Karena faman hakama bihi adalah, siapa yang berhukum dengan Al-Quran, dia telah berbuat adil. Jamaah rahimakumullah. Dan alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia, di Indonesia pernah terbit Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Islam, tentang peradilan agama. Kemudian terbit pada tahun 2006 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang meluruskan undang-undang, jadi mencabut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 mewajibkan kaum muslimin untuk menyelesaikan perselisihan warisan dengan hukum Islam. Itu amanatnya. Ini bersyukur ada kemajuan bagi bangsa ini. Islam menentukan bahwa lidzakari mithlu hadzil unsayain. Karena apa? Laki-laki penanggung jawab. Laki-laki menanggung anak dan istrinya. Lalu menanggung saudara perempuannya, dia sebagai wali. Juga keponakannya, cucunya, itu bagi laki-laki. Bagi perempuan ditanggung oleh suaminya, oleh saudara laki-lakinya, oleh kakeknya, ya, oleh pamannya yang menjamin, Masya Allah, sebagai walinya. Laki-laki, siapa yang menanggung? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Makanya kalau ada orang membagi warisan menyamakan antara laki-laki dan perempuan, maka itu mengerikan akibatnya. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir ketika menjelaskan ayat 12 dan 13 surah An-Nisa, beliau rahimahullah menukilkan satu hadis yang maknanya siapa yang membagi warisan kepada ahli waris tidak sebagaimana ketentuan yang Allah telah tentukan, maka Allah akan memutus warisannya berupa surga di hari kiamat. Kalau menerima tidak sebagaimana ketentuan Allah, Allah akan memutuskan warisan dia, yakni Allah tidak akan memberikan warisan kepadanya berupa surga pada hari kiamat. Mengerikan sekali. Faman hakama bihi adalah, dan barang siapa yang telah berhukum dengannya adalah, dia telah berbuat adil. Wa anna ahlahu hum ahlullah wa hassatuh, bahwasanya siapa yang menjadi keluarganya Al-Quran, ahlul Quran,
maka mereka akan menjadi keluarga Allah dan Allah akan memberikan keistimewaan terhadapnya. Seseorang akan dikatakan ahlul Quran kalau padanya ada 5M: membaca, mempelajari, mentadaburi, mengamalkan, dan menghafal walau ayatan, walaupun satu ayat untuk menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wal mutamassikuna bihi najuna faizuna. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dengan Al-Quran, najuna faizuna, mereka adalah orang-orang yang selamat dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Ini orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Oleh karenanya mengerikan yang akan didapat ketika orang kriminalisasi terhadap orang yang ahlul Quran. Mengerikan dampaknya. Wal mu'ridun anhu halaka khasiruna. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia binasa dan rugi. Nabi bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu akan membela kepadamu, atau Al-Quran akan menjadi penuntutmu, dituntut sama Al-Quran. Apa kata ulama? Al-Quran akan menjadi pembelanya in amil tabih, jika orang itu beramal dengannya. Dan Al-Quran akan menjadi penuntut terhadap seseorang hingga orang itu dicampakkan ke dalam jahanam in a'ratta anhu. In, jika a'ratta, Anda berpaling, minhu, darinya. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, wa yazidu fi imanil muslim bi'azamati kitabillahi jalla wa ala wa qudsiyatihi wa syarafih ma warada fi fadlihi anil manzili alaihi. Seorang muslim imannya terus bertambah bi'azamati kitabillahi azza wa jalla, dengan mengagungkan kitabullah, dengan keagungan kitabullah, dengan seorang senantiasa mensucikannya dan memuliakannya, sebagaimana telah tersebut tentang keutamaannya. Anil manzil alaihi, keutamaan terhadap orang yang Allah menurunkan terhadapnya Al-Quran. Wal muhibih, yang Allah mewahyukan terhadapnya, mewahyukan Al-Quran kepadanya. Ilai safatil khalqi, yang dia adalah makhluk yang paling mulia, Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah telah memuliakan kepada penerima wahyu Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan memberikan keselamatan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada semua sahabatnya, wasallama tasliman katsira. Fi mithli qawlihi, seperti yang telah bersabda tentang keutamaan orang yang senantiasa bersama Al-Quran.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hadis yang ke-252, qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u, wa fi riwayatin fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi, wa fi riwayatin li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu yaji'u, dalam satu riwayat ya'ti, akan senantiasa datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, li sahibihi atau li ashabihi, kepada ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an akan senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, akan menolong Al-Qur'an itu. Kebersamaan kita dengan Al-Qur'an yang ditandai kebersamaannya dengan kita rajin membaca, kita rajin mempelajari, kita berusaha mentadaburi, kita berusaha mengamalkan, kita terus berusaha untuk menambah hafalan, menambah, dan terus berusaha walaupun satu ayat. Sehari satu ayat, kalau tidak memungkinkan satu minggu satu ayat. Kalau tidak memungkinkan satu bulan tambah satu ayat. Bisa tidak satu bulan satu ayat? 2 bulan tambah 2 ayat. 1 tahun tambah 12 ayat. 50 tahun, Masya Allah, 1 ayat. Tapi ada progres, nambah. Awalnya hafal 1 ayat dari surah An-Nas, 1 pekan surah An-Nas sudah hafal. Kemudian meningkat surah Al-Falaq, 1 pekan surah Al-Falaq hafal. Pekan ketiga berusaha surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas diulang-ulang, hafal. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian meningkat lagi, terus bertambah lagi, terus bertambah. Lalu menjaga. Di antara cara menjaganya dengan menjadikan Al-Quran untuk dibaca di setiap salat yang kita tegakkan. Faridatun kana au nafilah, baik di salat-salat yang fardu ataupun di salat-salat sunnah. Itu dijaga, dibaca 1 ayat. Kalau juz 30 hafal, mulai melangkah ke juz 29. 29 hafal, Masya Allah, di juz 28. Masya Allah, ada progres, sedikit demi sedikit, 1 tetes demi 1 tetes. Dalam 50 tahun penuh airnya, 1 tahun 1 tetes setiap hari, 1 tetes setiap hari. Ayatan, 1 ayat 1 ayat. Dalam rangka apa? Untuk menjadi sahibul Quran. Jamaah rahimakumullah, ya. Kisah seorang yang akan dijadikan anak angkatnya Syekh Ali Jabir adalah dengan dia baca Quran. Masya Allah, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba orang yang selalu bersama Al-Quran. Viral juga seorang anak yang dalam keadaan koma baca Quran, ya. Masya Allah, itu Allah muliakan ahlul Quran. Lalu sabda Nabi juga di dalam riwayat Imam Bukhari dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu.
khairukum bimana ahsanukum. Yang paling baik dari kalian itu adalah orang yang ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Orang tua membimbing putra-putrinya untuk baca Al-Qur'an, bisa memahami, bisa mengerti maknanya dan mengamalkannya. Suami tadarus bersama istri, ayah bersama anak-anak. Di situ ada interaksi, ada komunikasi. Sekarang ini kita ngeri. Suami dengan istri, fisiknya berdekatan, hati dan pikirannya berjauhan, sama-sama pegang alat komunikasi. Sendiri-sendiri, kadang-kadang istrinya ketawa-ketawa. Kenapa kok ketawa? Ternyata dia ngegame. Si ayahnya enggak tahu sibuk, si anaknya juga berempat, berlima, mungkin dengan cucunya, tapi semuanya asik sendiri-sendiri. Ketawa-ketawa, anaknya ketawa. Loh, ayahnya kok enggak ada komunikasi? Ternyata komunikasi sendiri-sendiri. Ini musibah di era ini. Dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka indah sekali ada komunikasi. Kita masih ingat bapak kita dulu habis maghrib ngajak kita bersama. Paling enggak kalau malam Jumat disuruh ngaji semua, enggak ada kegiatan. Itu sekarang kita rasakan kering di rumah kita. Padahal Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran adalah keluarganya Allah, dan Allah akan mengistimewakannya. Allah istimewakan. Coba si pemulung cilik yang tertangkap kamera baca Quran itu, dia umrah gratis. Banyak yang menawari, belajar sampai selesai sarjana dijamin. Subhanallah. Itu jadi inspirasi. Kebersamaan kita dengan Al-Quran itu menguntungkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Faqala tilawatul Qur'ani wa dzikrul mauti. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya al-qulubu, hati-hati manusia, tasda'u kama yasda'ul hadid. Tasda'u, berkarat. Hati-hati manusia itu bisa berkarat, ya. Tayengen tayeng yang coklat itu loh ya. Sebagaimana besi yang juga berkarat. Besi yang terkena air hujan itu untuk jadi pelajaran. Tasda, berkarat. Begitu pula hati manusia yang berinteraksi sosial, yang bersama-sama di pekerjaan, itu akan menjadikan berkarat. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehebatan para sahabat yang bertanya dalam rangka untuk amal. Wa majila'uha, apa yang bisa menghilangkan karat itu ya Rasulullah? Faqala tilawatul Qur'an, membaca Al-Quran, wa dzikrul maut, mengingat akan kematian. Membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa ya mendownload aplikasi Quran.
kemanapun kita pergi, maka tidak sulit, tidak harus membawa mushaf. Tapi di HP kita bisa kita download itu, Masya Allah itu. Mau di pesawat, mau di bis, mau di kendaraan kita, mau di rumah, alhamdulillah, Al-Quran bisa kita baca. Lalu jamaah rahimakumullah, wa qad jamaratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadu husumihi al-alda'u, sungguh pada suatu kali seseorang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat memusuhi, dia berkata, "Ya Muhammad, Iqra' alayya al-Quran." Wahai Muhammad, bacakan kepadaku Al-Quran. Fayaqra'u alaihi assalatu wassalam. Lalu permintaan musuh yang sangat memusuhi Nabi, yang dikatakan oleh ulama, orang yang dikatakan paling memusuhi Nabi itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Dia meminta Nabi membacakan Al-Quran. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh agar kalian berbuat keadilan dan berbuat kebaikan. Wa ita'idzil qurba, memberikan atau berbagi kepada kerabat dekat, dan agar senantiasa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan melampaui batas. Jamaah rahimakumullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membacakan ayat ini, sampai orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takjub dengan ayat yang Nabi membaca itu, lalu dia mengulanginya sebagai pertanda madhusyan bijalali lafziha. Dia mengulangi karena sangat terperanjat, sangat kaget sekali dengan keagungan lafadznya. Wa qudsiyati ma'aniha, dan betapa sucinya kandungan maknanya. Ma'khudhan bibayaniha, yang setiap orang bisa mengambil tentang penjelasannya. Madzuban biquwati ta'thiriha, dan benar-benar Al-Quran itu madzuban, sangat luar biasa dengan kuatnya pengaruhnya. Luar biasa Al-Quran itu mempengaruhi orang yang mendengar. Bangsa jin saja menjadikan bangsa jin itu beriman ketika Al-Quran dibacakan. Yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa memahami dan mentadaburi Al-Quran adalah kesombongan. Seperti daun talas tidak bisa menyerap air karena ada lapisan yang sangat tipis sekali itu, sehingga air tidak bisa meresap. Kesombongan itu akan menghalangi masuknya faedah dari Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, walam yathbith an rafa'a akiratuh bitahjili i'tirafih wa takriri syahadatih biqudsiyati kalamillah wa azamatih. Sebelum dia berpaling untuk bisa
mengambil manfaat dengan pengakuannya serta menegaskan persaksiannya akan sucinya firman Allah dan keagungannya. Dia berkata dengan ungkapan, wallahi innahu la halawah. Demi Allah sesungguhnya baginya, bagi Al-Quran lah halawah, sungguh sesuatu yang menimbulkan rasa manis. Wa inna alaila talawah. Sesungguhnya di atas Al-Quran adalah suatu hal yang luar biasa. Wa inna asfalahu lamurikun. Sesungguhnya di bawahnya sungguh membuat orang itu tergetar hatinya. Wa innahu a'lahu lamuthmirun. Sesungguhnya di atasnya Al-Quran itu ada buah. Wa ma yaqulu hadza basyarun. Dan tidaklah yang berfirman terhadap ini manusia. Itu adalah kalamullah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, walihadza kana al-muslimu ziyadatan ala annahu yahillu halaluh wa yuharrimu haramuh. Oleh karenanya seorang muslim akan menjadikan Al-Quran itu menambah keimanan manakala dia menghalalkan yang Al-Quran menghalalkannya, dia mengharamkan yang Al-Quran mengharamkannya. Wa yaltazimu biadabih, senantiasa beradab dengan adab yang dituntunkan Al-Quran terhadap Allah dan Rasulnya dan kepada yang lainnya. Wa tahalluki bi ahlaki, dan berakhlak dengan akhlak yang Al-Quran mengajarkannya. Fa innahu yaltazimu inda tilawatihi bil adabi ataliyah. Maka sesungguhnya seseorang hendaknya ketika membacanya menunaikan adab yang semestinya dilaksanakannya. Yang pertama, adab ketika seseorang hendak membaca Al-Quran, ayyaqra'ahu ala akmalil halat. Hendaknya ketika membaca Al-Quran ala akmalil halat, dia hendaklah benar-benar dalam keadaan yang paling sempurna. Min taharatin, berupa dalam keadaan suci. Ini dianjurkan. Ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita dalam keadaan memiliki wudhu. Dianjurkan. Apakah boleh seandainya kita batal wudhu membaca Al-Quran? Boleh. Tapi yang paling utama ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Wastiqbal kiblah, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Wa julusin fi adabin wa waqarin, dan ketika duduk hendaklah duduk dengan benar-benar sebagai orang yang beradab dan merendahkan diri. Jamaah rahimakumullah, karena apa? Sedang berkomunikasi dengan baca Al-Quran itu dengan Rabbul Alamin, dengan Allah pencipta pengatur seluruh alam ini. Makanya mohon maaf kalau baca Al-Quran dengan jigang, ya, atau kayak wong cangkruan ala Surabayaan, cangkruan, maka hendaknya hal itu tidak dilaksanakan. Duduknya dengan sempurna, dengan merendahkan diri, diliputi dengan kehusyuan. Ini ketika membaca Al-Quran. Makanya mohon maaf, ya, ada orang baca Quran, situ makan-makan, ada yang semuanya ngumpul di sana para ahli hisab. Ahli hisab. Saya kata-kata ahli hisab ini awalnya nggak mengerti, ya. Ayo para ahli hisab kumpul di kamar sana. Ahli hisab kumpul. Tiba ahli hisab itu adalah para ahli hisab. Ketika haji dan umrah itu banyak kumpul ahli hisab dengan ahli hisab. Ya, ada areanya. Jamaah rahimakumullah,
Yang kedua, adabnya ayyurat tilhu, hendaklah ketika membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kata Allah, hendaklah kalian membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Benar dalam melafadzkan makhraj hurufnya dan juga dengung idharnya. Ya, juga idgham idharnya, dengung tidaknya hendaklah benar panjang pendeknya. Sehingga kata ulama, belajar ilmu tajwid itu fardu ain, wajib ain belajar tajwid. Karena kita dituntun untuk membaca Al-Quran benar sesuai dengan yang disyariatkan. Walil kafirina azabun alim. Apa alim? Tidak boleh salah. Alim, jangan alim. Ini sami'un alim. Kalau azabun a itu buka alim. Azabun alim, a bukan a. Antara a dengan a artinya jauh. Alim, azab yang pedih. Alim, yang maha mengetahui. Satu contoh lagi, tasydid. Hati-hati itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biduni tasydid. Kalau iyyaka itu artinya kepada matahari pagi aku beribadah dan kepada matahari pagi aku minta pertolongan. Jauh. Kalau iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini antara hak dengan hak juga jauh sekali. Ya. Haram dengan haram. Masjidil Haram pakai hak, artinya al-haram adalah yang dimuliakan. Berkaitan dengan Makkah al-Mukarramah atau dikatakan al-haram yang dimuliakan. Kalau al-haram itu artinya tua atau lemah. Antara hak dengan hak. Antara hak dengan hak enggak boleh salah. Ya. Nahlun dengan nahlun. Nahlun, surah An-Nahl itu lebah artinya. Wa auha rabbuka ilan, jangan dibaca ilan nahli, pakai hak. Nahli, Allah nggak pernah mewahyukan kepada pohon korma, nahlun. Tapi ilan nahli, kepada lebah. Allah mengilhamkan kepada lebah yang memberikan faedah. Oleh karenanya belajar Quran adalah sesuatu yang mesti kita lakukan dan kita berusaha membenarkan bacaan. Fala yaqra'una wala yasra'a fi tilawatih, dan hendaklah tidak terburu-buru ketika membacanya, tidak buru-buru. Fala yaqra'una fi aqalli min thalathi layalin, maka hendaklah seseorang tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Apalagi sehari. Apalagi 6 jam. Mengapa? Karena Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an fi aqalli min thalathi layalin lam yafqahahu." Siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, yakni kurang 3 malam, maka dia tidak akan bisa memahaminya. Ini jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW menyuruh kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma agar menghatamkan Al-Quran fi kulli sab'in, setiap pekan.
kama kana Abdullah bin Mas'ud wa Utsman bin Affan wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum yahtimunahu fi kulli usbu'in marrah, yang mereka para sahabat itu menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Kita berapa kali? Masya Allah. Hendaklah kita berusaha. Mungkin 1 bulan. Dan alhamdulillah jamaah rahimakumullah, Al-Quran diperkirakan jumlah halamannya itu 600 halaman. Kalau ingin 30 hari hatam, berarti 600 dibagi 30. Berapa halaman sehari? Berapa halaman? 20 halaman. Itu 1 juz. Kalau dibagi dalam 5 waktu berapa halaman? 20 bagi 5. 4 halaman. Berapa lembar? 2 lembar. Butuh waktu berapa menit? 2 lembar. Tinggal mau. Dan itu paling sulit untuk istiqomah membaca. Mengapa? Kok paling sulit? Karena setan amat sangat tidak suka kalau ada orang selalu bersama Al-Quran. Itu yang harus kita lawan. Kita nyatakan perang dengan setan. Mengapa? Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Fattakhidhu aduwa, maka hendaklah kamu menjadikannya dia sebagai musuh. Makanya sulit untuk membaca. Kalau kita bisa selalu berinteraksi dengan alat komunikasi kita, maka hendaklah kita juga bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menyelamatkan kita. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika ditanya seorang ulama, kaifa halus salaf ma'al Quran, bagaimana keadaan orang-orang terdahulu itu bersama Al-Quran? Apa kata ulama? Kahaluka ma'al jawal, seperti keadaan kamu sekarang ini dengan jawal, al-jawal, HP. Nandindi dibuka, kesempatan, bahkan sampai kok ada orang minggir. Tak pikir minggir untuk apa itu? Buka HP. Seperti keadaan kamu sekarang ini dengan HP. Mudah-mudahan kita pun juga bisa bersama Al-Quran, dan mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Al-Quran di dunia ini akan menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan kita menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bisawab. Mungkin ada pertanyaan? Ditunda minggu depan aja Ustaz pertanyaannya. Mau gowes ini Ustaz. Iya. Mohon doa Ustaz untuk perjalanan kami ke kebun teh nanti. Ya, Masya Allah, olahraga itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak meninggalkan olahraga sesuai dengan kemampuan fisiknya. Hari ini seperti yang diinformasikan oleh Pak Tata tadi, jamaah akan goes bersama menuju kebun teh. Ada ibu-ibunya juga yang derek, Pak? Ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Jangan lupa kalau lewat jalan menanjak, jangan lupa kalau naik pegang kendaraan baca bismillah. Naik di atas sadelnya alhamdulillah. Ketika berjalan baca subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika melewati jalan yang menanjak Allahu akbar. Jalan turun subhanallah. Sehingga olahraganya tidak lupa berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara selamat dan sehat semuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan warga sekitar Masjid Mujahidin ini dan juga seluruh keluarganya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah,
sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.